بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam iko terpasuk peran pengganti malu berserap ya di harap maklum nanti ya. Nah, berserap itu pengganti kok nak seancak yang aslinya kan. Ya, harap maklum nanti ya, banyak kekurangan harap maklum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua. Sehingga berkat rahmat dan nikmat tersebut kita bisa beraktivitas semestinya dalam rangka beribadah kepadanya, yaitu terutama puasa di bulan Ramadan. Seterusnya, pula kita kirimkan selawat pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kami ingatkan kembali. Ya, kok biasa kami ingatkan pada anak-anak kami jika subuh, ketika nama Nabi kita disebut, jangan lupa kita bersolawat kepada beliau. Ya, karena begitu besar jasa dan kasih sayangnya kepada umatnya. Ya, sudah mengingatkan bahwasanya ucapan terakhir Nabi kita sebelum dia meninggalkan dunia ini, ummati, ummati, ummati. Ya, Nabi ini terkonang Eropa. Ya, dan anak terkonang Eropa. Ya, ummati, ummati, ummati. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Begitu sayang dan cintanya Nabi kepada umatnya. Tak sonang hati saudara ditanya malaikat. Ya, akan dia meninggal itu bahwasanya diberi kabar gembira oleh malaikat bahwasanya umat yang pertama masuk ke dalam surga adalah umatmu Nabi Muhammad. Ya, diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril ketika itu. Terusnya pada malam hari ini kami akan mencoba untuk membahas sedikit ya pengulang kaji. Ya, mungkin itu adalah materi di MDA mungkin ya Mak ya. Kita bahas yaitu tentang pertama itu pengertian. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah yang favorit sering terkenal, itulah viral ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di situ ada kata as-shiyam. Ya. Dalam berpuasa ini ada 3 kata minimal ya dalam bahasa Arab, as-shiyam, saum, imsak. Itu semua artinya secara bahasa itu adalah menahan. Ya. As-shiyam ya itu lebih khusus daripada saum. Ya. Kata saum ini itu pernah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya itu tentang Maryam. Maryam ini dilarang oleh Allah untuk berbicara dengan orang lain. Tapi dia masih tetap boleh makan. Ya, boleh makan. Dia bersandar di batang kurma, lah hamil besar, ya. Dia sudah lah ponik lah loyo karena kehamilannya. Lalu Allah memerintahkan supaya menggoyangkan ya batang kurma itu. Maka berguguranlah buah kurma itu, lalu dia makan. Ya, jadi peristiwa ini dikatakan dengan menahan diri, as-saum. Ya, menahan diri. Apapun yang menahan diri itu disebut dengan as-saum. Lawak makan loh, tapi masih minum. Nah, itu masih disebut dengan as-saum. Ya, ataupun kita tidak berbicara dengan orang lain. Ya, mungkin tadi bohongi dan lain sebagainya, tapi kita masih tetap makan dan minum. Ini namanya as-saum.
Sedangkan as-siyam ya itu lebih khusus. Ya, seperti halnya kita mengerjakan puasa Ramadan saat sekarang ini. Ada syarat dan ketentuannya. Ya. Kalau dalam pengertian bahasa, as-siyam ini itu artinya menahan diri. Ya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilengkapi nanti dengan syarat-syarat yang lain. Ya, nanti ada syarat wajib, syarat sah puasa, itu masuk dalamnya itu nanti. Sedangkan imsak artinya menahan diri juga. Ya, apapun yang tahan, itu artinya imsak. Ini sering kita salah kaprah dalam memahami. Sekarang sudah masuk waktu imsak. Ya, kalau kami dulu terketek itu nak boleh makan, boleh minum lah. Ya, sebetulnya itu mengingatkan kita bahwasanya la doke waqtu subuh ataupun fajar. Ya, sesuai dengan pengertian puasa tadi, menahan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bila terbitnya fajar tu, bila dikatakan terbit fajar tu, yaitu ketika azan subuh dikumandangkan. Lah azan subuh berarti lah terbit fajar tu. Ya, itu tu waktu menahan, mulai menahan, nak boleh makan, nak boleh minum. Itu tu waktu terakhir tu. Ya, makan. Ya, sudah. Ya, azan tu kan. Apa cara? Lah sini kok tergantung nak minum lah. Boleh minum? Boleh minum Pak? Boleh minum, tapi hanya sekedarnya saja. Setobuk jadi lah. Nah, bila segala apa tekol, ya boleh. Karena sahabat mencontohkan seperti itu. Ya, masih boleh minum sekedarnya saja. Tuh. Itu pengertian puasa. Selanjutnya ada lagi namanya syarat puasa. Yang pertama itu harus beragama Islam. Kalau tidak Islam berarti tidak wajib puasa. Ya. Jadi kalau ada saudara awak tetangga awak nak puasa, berarti mungkin dia tidak Islam. Ya. Boleh tu lah sama tahu tidak Islam berjiwa. Ya, tapi nonton awak kan ayam Islam, aku Islam, otomatis Islam, ya kan? Otomatis tu, ya, tak payah syahadat dulu lah, otomatis Islam tu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa syarat wajib puasa tu? Balik. Ya, balik. Ya, sudah masuk ke dewasaan. Ya, kalau laki-laki itu tanda baliknya itu istilahkan dengan karena mimpi basah. Ya, kalau yang perempuan itu datang bulan. Ya, kalau tak salah kami itu generasi sahabat, yang anak lelaki, ya, supaya nonton, disingkuk ada selimi anak penonton anak lelaki. Lah, orang nak mimpi basah dulu. Situ dah. Belum malu je. Ya, berusi kan, tu dah maknanya kan. Kalau lelaki boleh tu. Atau bisa juga lelaki tanda, mulai kocak selalu. Ya, atau kalau mulainya, berkumis. Itu tanda-tanda kedewasaan. Itu kalau lah itulah ada pada anak awak. Ya, wajib puasa. Selanjutnya yang ketiga, syarat wajib puasa itu adalah dia buat berpuasa. Tolok dia bagak. Ya. Angkat besi 40 kilo santai je kan. Puasa nak tolok kan. Mana boleh lah. Angkat beban 40 kilo daripada puasa. Ya. Itu masalah fisik. Ya, kalau nak tolok kan, dari kita memang lah bawanya lah fisiknya memang loyo, berarti dia tidak wajib puasa.
Jadi kalau bagak yang sehat, lagi sekilo, kalau ada, itu nak puasa. Dosa. Ya, dia wajib puasa. Yang keempat, yang terakhir, yaitu berakal sehat. Ya, artinya normal. Ya, pahamlah kita itu apa yang disebut dengan berakal sehat. Nanti kalau orang gilo, nak wajib puasa. Jadi kalau ada orang nak puasa, anggapnya orang gilo. Ya, gilo atau apa itu ya. Mohon tubuh yang sehatnya, ya, tapinya yang sehat akal. Ya, itu syarat wajib puasa. Seterusnya syarat sah puasa. Supaya puasa sah, tadilah wajib, sekarang harus bagaimana supaya puasa kita ini sah. Yang agama Islam. Sah. Hanya orang hambanya yang beriman, ya, orang mukmin. Kalau orang kafir, penyinyolan. Sebab surga orang kafir itu dikasih oleh Allah di dunia ini. Ya, kalau kita dipending dulu besok di akhirat. Ya, jadi yang pertama ya, sah puasa itu, syarat sah puasa itu adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Kalau di bangka umum sekitar umur 7 tahun. Ya, mumayyiz ini maksudnya lanon turinyo iko elok, iko buwok, iko halal, iko haram. Ya, itulah contoh. Kalau pandainya boleh tu, artinya kalau puasanya berarti sah puasa. Ada ganjaran pahala puasa. Ya, tapi dan kadang-kadang ibu kadang-kadang kalau ada cuba dulu, ini tengok ketik nak ibu dan dicuba dulu. Ya, kalau memang ia nak tolong kan, artinya lu wajib lalu jadi pasal. Ya, kadang anak kau beda-beda kan, nak samur, kadang anak kau 5 tahun, tolong puasa. Ikolah 10 tahun ditolong. Ya, jadi baru dilatih. Ya, perlu dilatih. Selanjutnya yang ketiga, apa syarat sah puasa itu? Ya, suci dari haid dan nifas. Ini terutama bagi yang kaum ibu-ibu. Ya, agar puasa itu sah, diterima oleh Allah, harus kita itu bersih dari haid dan nifas. Ya, yang keempat, yang terakhir, apa syarat sah puasa itu? Berpuasa itu pada waktunya. Kapan diperbolehkan untuk kita berpuasa? Dan asal-asalnya, dan ikut puasanya. Topik 1 Syawal. Mana maksud itu? 1 Syawal jadi hari puasa. Ya, saking semangat kan? Dia lagi puasa itu. Padahal tepat 1 Syawal tak boleh. Haram kita berpuasa. Atau kita berpuasa, pada rajin kita berpuasa sunat di bulan Sa'ban. Ya, hari terakhir bulan Sa'ban itu kita tetap puasa karena saking semangatnya. Ya, tak boleh. Harus ada bedanya, pembatasnya. Kalau hari terakhir bulan Sa'ban itu kita tidak boleh berpuasa. Ya, atau pada hari-hari tasyrik, itu juga tidak boleh. Jadi harus kita tahu bahwasanya kapan diperbolehkan kita itu berpuasa supaya lebih kuat lah ni berpuasa kan, tapi dosa dapat, nggak dapat pahala. Ya, kapan diperbolehkan kita itu berpuasa. Ya, selanjutnya yang terakhir itu rukun puasa. Ya, rukun puasa. Rukun puasa cuma ada 2. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Ibadah itu dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu ibadah hati. Yang kedua ibadah lisan. Yang ketiga adalah ibadah anggota tubuh kita. Ya, ibadah hati apa itu? Contohnya niat. Ya, niat itu adalah kerja hati. Ya, niat itu berupa tekad kita, ya, atau azam kita untuk melakukan sesuatu.
Jadi niat itu letaknya di awal sebelum kojo dilakukan. Atau pas saat kojo dilakukan, disitulah timbul tekad atau niat kita yang kita munculkan. Kadang ada orang yang berikan, aku niat nanya. Supaya kita puasa, aku niat nanya. Apa lagi? Tak mau ada itu, ya. Niat itu di dalam hati, asal sadar kita sehat pikiran kita waktu itu, ya, mampu kita untuk berpuasa, puasa supaya kita puasa bulan suci Ramadan. Itulah niat kita itu. Tidak perlu kita ucapkan, ya. Soalnya itu tidak perlu diucapkan, ya. Kenapa boleh diucapkan? Menurut pendapat nih ya, untuk menguatkan niat kita. Karena anak belajar di MBA atau di SD, ya, lapaskan niatnya. Ya, itu tujuannya maksudnya dalam proses pembelajaran untuk menguatkan. Ya, jadi kalau paham awak, tidak mesti harus dilapaskan, diucapkan melalui lisan kita. Ya, cukup dalam hati kita sadar saat itu bahwasanya kita akan melakukan ini. Itu kira-kira. Rukun yang kedua yaitu adalah menahan diri dari segala membatalkan puasa, bayar zakat yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi ada dua rukun puasa, niat dan menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mungkin inilah oleh-oleh, ya, malam hari ini serta bulan Ramadan. Karena ini, ya, materi MDA ya, Mak, ya. Tapi menurut kami tadi, pendapat kami mengapa kami sampaikan ini, ya. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, memang kemampuan kami sering dengan anak-anak ya segitu pula yang kami miliki baunya. Ya, soal itu ada yang kami sayangkan kadang, ya, nampak kawan ataupun saudara yang lain, tetangga dan sebagainya. Ada beda bulan puasa sama juga untuk canduannya. Kadang ada nak lomak, kadang kan semuanya beriman di bawahnya yang puasanya ini. Ya, ini kadang. Jadi perlu kajian MDA itu diulang-ulang sekali, ya, supaya lebih paham kita, ya, lebih mengerti, ya. Untuk kami cukup demikian. Kalau ada yang benar itu datangnya dari kami dan Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.